Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ana Chandrawati, Consultant of Gold, Agent of Gold, Ewa Gold Gresik. Pada kesempatan emas kali ini, saya akan mencoba menjelaskan secara detail apa perbedaan investasi emas dan investasi properti. Meskipun keduanya memiliki kesamaan, yaitu untuk investasi jangka panjang. Namun teman-teman dengan mengetahui perbedaannya, maka akan memudahkan teman-teman nantinya dalam mengambil keputusan sebelum melakukan atau memutuskan untuk berinvestasi di emas atau properti. Nah, satu hal yang harus dipahami bahwa semua jenis investasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dari kelebihan dan kekurangan tersebut, kita akan dapat memutuskan investasi mana yang menjadi prioritas yang akan kita pilih. Baik teman-teman, sekarang akan saya bahas dulu mengenai investasi properti ya. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya apabila kita melakukan investasi properti? Disimak ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah beberapa kelebihan dalam berinvestasi properti. Yang pertama, harga akan cenderung selalu naik tiap tahun. Namun hal ini juga tergantung dengan lokasi yang strategis atau tidak. Tapi pada dasarnya harga properti itu akan naik tiap tahun. Yang kedua, properti tidak tergerus oleh inflasi, artinya aman dari bahaya inflasi. Yang ketiga, investasi properti ini merupakan investasi jangka panjang yang relatif aman karena memiliki resiko yang rendah bahkan hampir 0%. Hal ini sama seperti emas, tapi ada beberapa perbedaannya. Nanti kita bahas tuntas ya. Yang keempat, properti ini bisa juga digunakan sebagai jaminan karena properti merupakan aset yang produktif. Jadi bisa digunakan sebagai jaminan di beberapa lembaga keuangan bila kita membutuhkan dana dadakan. Begitu juga dengan emas ya teman-teman ya, nanti kita bahas tersendiri. Dan yang kelima, seseorang memiliki properti itu bisa menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi seseorang dengan memiliki properti atau rumah tersebut. Dan yang keenam, investasi properti juga bisa sebagai regular income. Maksudnya bila properti tersebut disewakan atau dikontrakkan dan mendatangkan uang tiap bulan atau tiap tahun. Namun sebaliknya ya teman-teman ya, bila properti itu didiamkan, maka bukan regular income yang didapat, melainkan akan mendatangkan biaya per bulan. Baik itu biaya perawatan, pajak, listrik, air, dan sebagainya. Nanti kita lihat di penjelasan berikut ya. Nah, berikut ini adalah beberapa kelemahan bila investasi properti. Tadi sudah kita ketahui bersama apa saja yang menjadi kelebihan-kelebihan investasi properti. Sekarang coba kita amati apa saja yang menjadi kelemahannya. Yang pertama, butuh biaya perawatan. Maksudnya, mau properti itu didiamkan atau tidak dihuni ya, atau properti itu dibisniskan atau disewakan ya, maka akan muncul biaya perawatan dan biaya lain-lain di situ, termasuk biaya listrik dan air. Nah, termasuk pada saat pertama kali atau saat awal kita membeli properti. Di situ sudah muncul biaya administrasi seperti biaya notaris ya, biaya pajak dan biaya lain-lain. Yang kedua adalah butuh dana yang besar. Nah, butuh dana yang besar atau modal yang lumayan besar di sini bila kita melakukan investasi properti. Paling tidak minimal kita butuh ratusan juta dana yang harus disiapkan. Memang agak beda ya dengan kalau investasi emas, mungkin hanya beberapa ratus ribu aja kita sudah bisa memulai untuk berinvestasi emas.
Yang ketiga, likuiditasnya rendah atau kurang likuid ya. Artinya pada saat kita butuh dana cepat dan ingin menjual properti tersebut, maka butuh waktu yang lama untuk menemukan pembelinya. Nah, harus diperhatikan juga surat-surat kepemilikan rumah. Karena properti bisa juga jadi sengketa kalau tidak ditelusuri historinya. Dan dalam hal ini memang berbeda dengan emas ya teman-teman, yang hanya membutuhkan beberapa detik saja ya untuk mencairkannya apabila kita butuh dana sewaktu-waktu. Yang keempat, biaya transaksi. Biaya transaksi yang dimaksud di sini adalah adanya biaya tambahan saat transaksi. Jadi saat kita memutuskan untuk membeli properti atau menjual properti, maka perlu biaya tambahan di situ. Baik itu biaya administrasi, biaya pajak, ya, dan biaya lain-lain yang terkait. Baiklah teman-teman, sekarang waktunya kita kupas atau bahas detail tentang investasi emas. Apa aja yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Investasi emas memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Yang pertama adalah penangkal inflasi. Yang dimaksud penangkal inflasi di sini adalah tidak tergerus inflasi. Ya, meskipun harga emas itu kadang turun sesekali ya, itu sesuatu yang wajar. Namun harga emas cenderung lebih banyak memiliki grafik kenaikan. Bahkan nilai emas itu cenderung stabil bila dibandingkan dengan uang yang kita simpan di bank. Karena uang yang disimpan di bank itu rentan terhadap devaluasi atau penurunan nilai uang. Yang kedua, cara investasi emas ini juga sangat mudah, terutama bagi pemula yang belum terlalu paham tentang investasi dan mereka yang modalnya pas-pasan atau relatif kecil. Misal dengan membeli emas yang ukuran 0,5 gram atau bahkan kalau di Ewa Gold itu ada yang ukurannya sampai 0,1 gram. Jadi sangat terjangkau dan emas ini juga bisa dijadikan pilihan yang tepat teman-teman. Dan tidak perlu khawatir karena mengingat investasi emas itu lebih mudah dan aman jika dibandingkan dengan investasi lainnya. Karena apa? Karena emas itu fungsinya kan juga seperti tabungan ya. Jadi tabungan yang tentunya aman dari inflasi. Yang ketiga, emas lebih mudah dicairkan. Jadi tidak seperti investasi lainnya. Investasi emas ini bisa dicairkan jika suatu hari atau sewaktu-waktu kita secara tiba-tiba membutuhkan uang dalam waktu yang cepat. Jadi kita bisa langsung menjual emas yang kita miliki atau bisa juga dengan cara menggadaikan. Yang keempat, nilai tukar emas di seluruh dunia itu sama. Jadi berbeda kalau kita investasi properti atau dolar ya. Karena kalau kita investasi properti, maka harga properti itu akan fluktuatif tergantung di mana lokasi properti itu berada. Sama halnya dengan kalau kita investasi dolar, maka harga dolar itu juga akan fluktuatif tergantung dari lokasi di mana kita berada. Jadi insya Allah dengan kita investasi emas itu akan jauh lebih menguntungkan. Sekarang kita lihat beberapa kelemahan dari investasi emas ya teman-teman. Yang pertama, emas memiliki kenaikan harga yang lambat. Ini benar sekali ya. Jadi kenaikan harga emas memang cenderung melambat bila kondisi ekonomi stabil. Apalagi kita tidak memiliki kendali dalam menentukan harga, karena semua diatur oleh harga emas dunia. Oleh sebab itu, investasi emas itu membutuhkan suatu kesabaran untuk dapat membuahkan hasil. Kelemahan yang kedua adalah emas merupakan investasi jangka panjang. Nah, dalam hal ini emas dan properti itu mempunyai kesamaan, yaitu untuk investasi jangka panjang. Artinya,
Keuntungan investasi emas itu baru dapat kita rasakan jika sudah dibiarkan dalam jangka waktu paling tidak minimal 2 tahun, 3 tahun atau lebih ya. Dan bila emas kita cairkan sebelum jangka waktu tersebut, maka kemungkinan belum terlalu menguntungkan. Karena memang emas itu untuk investasi jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Nah, hal seperti ini yang harus dipahami sebelum kita investasi emas. Kelemahan yang ketiga, emas rentan dicuri. Satu hal yang perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa investasi emas itu yang lebih aman adalah dalam bentuk fisik dibanding bila investasi emas digital. Namun, bila kita memutuskan untuk investasi emas secara fisik, maka kita harus ekstra hati-hati saat membawanya atau menyimpannya. Bila kita pandai dalam menyimpan dan mengamankannya, maka hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Karena pertimbangan harganya yang tinggi, ya wajar ya kalau emas ini sering menjadi incaran para pencuri. Oleh sebab itu, kita harus menyimpan baik-baik emas tersebut di tempat yang aman. Gak usah takut ya teman-teman, banyak cara kok untuk mengamankannya. Misal disimpan di SDB bank ya, atau safe deposit box, di lemari atau brankas yang terkunci, atau di tempat lain yang kita pandang aman gitu. Sebenarnya pada prinsipnya menyimpan emas itu sama kok seperti barang berharga lainnya, seperti motor, mobil, laptop, komputer, dan barang berharga lainnya. Bahkan kalau menurut saya menyimpan emas itu jauh lebih mudah, karena di samping barangnya yang kecil sehingga lebih mudah untuk menyimpannya secara tertutup dan tidak terlihat secara langsung, dan insya Allah itu lebih aman ya. Alhamdulillah sudah semua saya paparkan secara detail ya teman-teman ya, tentang apa itu kelebihan dan kekurangan investasi properti, dan apa aja itu yang menjadi kelebihan dan kekurangan investasi emas. Baik, sekarang tiba saatnya kita menarik suatu kesimpulan. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya paparkan, maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa baik itu properti maupun emas itu merupakan sama-sama investasi jangka panjang dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berbeda. Namun pada dasarnya semua jenis investasi itu sebenarnya adalah menyesuaikan kondisi yang ada pada diri kita, terutama keuangan. Jadi kembali lagi pada kebutuhan kita masing-masing. Bila menurut kita keuangan itu tidak menjadi masalah dan kita merasa berlebih dalam hal keuangan, maka kita boleh membagi investasi kita ke dalam bentuk properti dan juga emas. Dan insya Allah itu adalah langkah yang tepat, karena kedua-duanya adalah investasi jangka panjang yang menguntungkan. Namun, bila uang kita itu dipandang pas-pasan dan kita selalu membutuhkan dana segar kapan saja, maka investasi yang paling tepat buat kita adalah emas, jangan ke properti dulu. Nah, bila ada pertanyaan, mana yang lebih menguntungkan antara investasi properti dan emas? Maka jawabnya adalah keduanya sama-sama menguntungkan. Tapi dilihat dulu teman-teman ya, instrumen apa saja yang ada di properti dan emas. Karena itu bisa kita gunakan sebagai bahan analisa kita untuk mengambil keputusan yang lebih dalam lagi sebelum berinvestasi. Ya, walaupun kita tahu ya bahwa emas dan properti itu cocok untuk investasi jangka panjang dan sama-sama menguntungkan. Tapi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Nah, dari perbedaan inilah yang harus disesuaikan dengan kondisi yang kita miliki. Seperti semua hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Teman-teman, berikut ini adalah ringkasan untuk investasi properti atau investasi emas. Bagaimana bila investasi properti atau emas itu dibisniskan atau didiamkan. Jadi begini, properti itu bila dibisniskan atau disewakan ya, dikontrakkan ya, maka akan muncul regular income di situ. Begitu juga dengan emas, sama ya. Bila emas dibisniskan, juga akan muncul regular income di situ. Contoh, revolusi bisnis emas yang dilakukan oleh Ewa Gold, di situ bahkan muncul regular income bulanan, 3 bulanan, bahkan tahunan. Bagi yang masih pemula, mungkin hal ini belum terlalu ahli ya, jadi hal ini bisa dipelajari lebih detail. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bila properti atau emas itu didiamkan. Bila properti itu didiamkan atau tidak dihuni ya, maka akan muncul biaya-biaya yang menjadi beban kita, baik itu biaya bulanan ataupun tahunan. Mulai biaya perawatan, listrik, air, iuran-iuran, pajak, dan sebagainya. Tapi bila dilihat secara aset, maka nilai asetnya, aset properti maksudnya, itu akan bertambah tiap tahun. Tapi muncul biaya juga di situ, biaya bulanan dan tahunan. Jadi kesimpulannya di properti itu nilai asetnya bertambah, namun biayanya juga bertambah. Ada biaya maksudnya ya, tapi nilai asetnya tetap bertambah. Nah, beda dengan di emas. Kalau di emas, meskipun emas itu didiamkan, maka nilai asetnya akan bertambah, tetap bertambah tiap tahunnya. Dan hampir tidak muncul biaya yang menjadi beban kita, baik bulanan maupun tahunan. Jadi beda dengan di properti ya. Kalau di properti muncul biaya, kalau di emas hampir tidak muncul biaya. Tapi nilai asetnya keduanya sama-sama bertambah. Alhamdulillah, dari semua apa yang sudah saya paparkan, insya Allah teman-teman sudah ada gambaran ya, kapan harus investasi properti dan kapan harus investasi emas. Karena dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka akan lebih menguntungkan kita. Baiklah, sekian sharing tentang properti dan emas dari saya ya teman-teman. Bila ada yang kurang berkenan dari semua apa yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Insya Allah berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.